Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah problematika rumah tangga. Nah, tentunya sebagian kita ada yang sudah berumah tangga, dan walaupun ada juga di antara kita yang masih bujangan ataupun masih belum berumah tangga, maka ini penting untuk diperhatikan sebagai persiapan menghadapi berumah tangga nanti. Tentunya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak selalu mulus ataupun harmonis kondisinya. Bahkan bisa saja terjadi hal-hal yang timbul diakibatkan karena pergaulan atau perlakuan atau interaksi hubungan antara suami dan istri atau dengan pihak-pihak yang lainnya. Nah, disinilah kita harus pandai bersikap manakala terjadi problematika yang tidak diharapkan di antara hubungan suami istri tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi, memberikan wasiat kepada kita selaku para hamba, terutama yang sudah dan sedang menjalani kehidupan berumah tangga. Karena bisa saja terjadinya clash, kesalahpahaman atau sikap-sikap yang kurang tepat terhadap pasangan hidupnya, baik dari pihak suami kepada istri atau pihak istri kepada suami. Maka mari kita dengarkan apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128 hingga 129-nya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ini mura'atun, setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wa ini mura'atun, dan jika seorang wanita, dalam hal ini seorang istri, khafat, dia merasa takut, merasa khawatir, min ba'liha, dari sikap dan perilaku suaminya yang nusyuzan, terjadi suatu pembangkangan atau sesuatu masalah, ya, yang sang istri tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari hak-haknya yang semestinya dilakukan oleh suaminya, au i'radon, atau berpaling, suaminya sudah tidak lagi yakni setia terhadap dirinya, atau kurang kecintaannya dan kesetiaannya kepada diri sang istri tersebut. Maka kata Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, an yusliha, untuk keduanya berdamai, bainahuma, di antara mereka berdua, sulhan, dengan betul-betul perdamaian. Artinya di sana ada negosiasi, istilahnya begitu ya. Berdamai di sini maksudnya ada tawar menawar ataupun negosiasi.
untuk mencari solusi yang disepakati atau yang ya diharapkan tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah jauh lebih baik tentu daripada perpisahan ataupun perceraian. Di mana seorang istri ia mengalah, misalnya daripada saya dicerai oleh suami, saya tidak mendapatkan nanti nafkah sedikit pun atau apapun, dan tidak mendapatkan giliran ya apapun karena nggak punya suami, misalnya dicerai, maka kata istri, biarlah saya mengalah, nggak apa-apa, saya ikhlas. Misalnya saya yang semestinya dinafkahinya sekian dalam sebulan, ya saya mengalah, tidak apa-apa, ya saya diberi nafkah mungkin seberapa begitu, tidak sesuai dari apa yang semestinya diberikan kepada dirinya. Begitu juga tentu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain dari apa yang dibutuhkan oleh sang istri. Termasuk misalnya sang istri ridho kalau misalnya dia hanya digauli oleh suaminya mungkin sebulan berapa kali saja, ya tidak, artinya tidak semestinya begitu. Ya semestinya lebih banyak, tapi ini lebih sedikit digaulinya atau digilirinya begitu. Tidak sepenuhnya, intinya begitu. Maka sang istri mengalah, yang penting jangan diceraikan oleh suaminya. Damai. Ya. Maka itu kata Allah lebih baik. Wasulhu khair. Itu lebih baik. Ya, artinya selagi masih bisa dinegosiasi, dimusyawarahkan, dikomunikasikan dengan baik, kemudian ada di sana pihak yang mengalah ya demi terwujudnya perdamaian, ya walaupun sebetulnya memang berat dirasakan, ya karena siapapun yang namanya istri ya pasti dia menginginkan hak-haknya dipenuhi secara utuh, termasuk hak untuk mendapatkan yakni giliran ataupun hubungan intim dengan suaminya, dan kalau bisa tentunya jangan sampai suaminya itu memiliki istri yang lain. Itulah tabiat seorang wanita ataupun tabiat seorang istri, sebetulnya tidak ingin keberadaan suaminya itu dibagi-bagi dengan pihak yang lain atau hak-hak dirinya dikurangi dari suaminya. Tidak mau sebetulnya, pada hakikatnya seperti itu. Namun bagaimanapun juga ya tadi apabila di sana masih bisa untuk dirajut hubungan rumah tangganya, maka hendaklah berdamai, bersabar ataupun mengalah, ya walaupun hak-hak dirinya tidak sepenuhnya dia dapatkan. Makanya Allah katakan wa uhdiratil anfusus syuh, wa uhdiratil anfus, wa uhdiratil anfus, ya, dan dihadirkan dalam hal ini yakni jiwa-jiwa manusia, dalam hal ini terkhusus misalnya baik istri maupun suami. Hakikatnya jiwa seseorang itu ada asyuh. Asyuh artinya kebakilan, kekikiran. Ya pengennya untuk sendiri saja begitu, jangan sampai untuk orang lain. Ya, atau jangan sampai dikurangi hak-hak dirinya.
harus dipenuhi secara utuh. Itu hakikat jiwa atau naluri, baik itu seorang istri maupun seorang suami. Ya, hakikatnya yang namanya jiwa kita itu bakhil pada hakikatnya seperti itu. Makanya sangat luar biasa andai kata seseorang kemudian menjadi dermawan, ya, pandai berbagi, mengalah, ya, atau ikhlas untuk memberikan kepada orang lain dari apa yang dia miliki, itu suatu yang luar biasa. Makanya Allah menjamin di ayat yang lain, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa orangnya yang terjaga, yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, artinya tidak menjadi kikir, tidak menjadi bakhil, bahkan menjadi orang yang dermawan, legowo, pandai berbagi untuk sesama, maka Allah menjamin faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang yang beruntung, artinya orang-orang yang akan masuk surga. Karena memang sangat luar biasa. Walaupun jiwa hati kita manusia ini pada tabiatnya itu bakhil, kikir, tidak mau berbagi, tapi ya hawa nafsunya ditundukkan, dikalahkan, ya, sehingga ia tidak terkekang dengan hawa nafsunya, bahkan ia menjadi leluasa, ya, untuk berbagi, menjadi orang yang dermawan, berbuat baik terhadap sesama. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Makanya Allah menjamin surga bagi mereka-mereka yang dermawan dan pandai berbagi terhadap sesama dan tidak bakhil ataupun tidak kikir. Wa in tuhsinu, dan jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, kata Allah, baik berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, juga berhubungan baik dengan sesama hamba, berhablum minan nas. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa, menghindari yang hal-hal yang sekiranya mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, adalah Allah, bima ta'maluna khabira, terhadap apa yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan, maha mengetahui. Artinya semuanya pasti akan ada balasannya. Oleh karena itu, ya, tentu kita selaku hamba Allah yang beriman harus senantiasa berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama makhluk, juga berbuat takwa, ya, untuk berhati-hati jangan sampai melakukan sesuatu apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Selanjutnya kata Allah, walang tastati'u, dan tidak akan sekali-kali kalian mampu an ta'dilu, untuk kalian berbuat adil, bainan nisa, di antara para istri, manakala istrinya lebih daripada satu atau berpoligami. Walau harastum, sekalipun kalian berkeinginan sangat untuk berbuat adil. Tentu dalam hal ini adil yang dimaksudkan adalah adil dalam hal cinta, dalam hal cinta dan kecenderungan hati. Kita tidak bisa, dan sampai kapanpun tidak mungkin bisa untuk membagi cinta sama rata, karena itu di luar daripada kemampuan kita. Bisa saja kita mencintai hanya salah satu dari istri saja, sedangkan istri yang lain tidak kita cintai sama sekali, atau mungkin cintanya sedikit banget, ya. Maka yang demikian itu, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang suami punya istri lebih daripada satu, ingin melampiaskan syahwat birahinya hanya kepada istri yang ini saja misalnya, kepada yang lain tidak, karena cintanya tersebut, maka itu bisa tidak mustahil, intinya seperti itu. Karena
seorang suami tidak mungkin bisa membagi cinta sama rata, tidak mungkin, kata Allah. Falang tastati'u ya, walang tastati'u ang ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak akan sanggup yakni berbuat adil dalam hal cinta terhadap sesama terhadap para istri, ya. Sekalipun kalian walau harastum, sekalipun kalian sungguh-sungguh bersemangat untuk berbuat adil tersebut dalam hal cinta. Maka Allah berpesan, fala tamilu kullal maili, maka jangan kalian yakni condong semua kecondongannya itu kepada seseorang saja, fatadharuha kal mu'allaqah, lalu kalian membiarkan yang lainnya yakni terkatung-katung. Diceraikan tidak, digiliri juga tidak, atau dipenuhi hak-haknya juga tidak. Pesannya Allah demikian. Jangan kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Artinya tetap, ya, kalian harus memperhatikan hak-hak mereka yang kalian mampu untuk membaginya dengan adil. Misalnya nafkahnya, semuanya dikasih nafkah, juga bermalamnya, ya, jadwal bermalam juga harus adil karena bisa dibagi. Misalnya hari ini di istri ini, hari berikutnya di istri yang lain. Walaupun pada giliran jadwal giliran malam itu tidak menggaulinya, tidak menggauli istri yang mendapatkan jadwal giliran karena adanya yakni kecenderungan hati, kecintaan hati kepada hanya salah satunya saja misalnya, sehingga tidak mau melampiaskan syahwat birahinya kepada istri-istri yang lain kecuali hanya satu istri saja misal. Tapi hak-hak yang mampu untuk bisa berbuat adil lakukan, ya, lakukan oleh kalian. Jangan membiarkan istri-istri yakni terkatung-katung atau nambang dawa istilahnya. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kalian berbuat yakni kebaikan, kesolehan terhadap para istri tersebut, wa tattaqu, dan kalian bertakwa tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kezaliman ataupun jangan menterlantarkan dan membuat para istri menderita. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana ghafurur rahima, adalah Allah zat yang Maha Pengampun atas kekurangan kalian, atas kekhilafan kalian, atau ketidakmampuan kalian dalam menunaikan hak-hak untuk para istri kalian tersebut, selagi kalian berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan Allah Rahiman, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyayang, yakni kepada kalian manakala kalian juga sayang kepada para istri kalian, tidak menzalimi mereka. Kalian tetap memperhatikan hak-hak yang wajib bagi mereka. Walaupun memang masalah cinta hati, ya, cinta yang ada di dalam hati memang tidak bisa dibagi dengan adil, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Memang demikian. Dan Allah Maha tahu kalau cintanya kita ini tidak bisa dibagi. Jadi kalau ada suami mengatakan, oh saya cintanya untuk kamu 50%, ya, istri tua 50%, istri muda 50%, itu bohong saja. Dia hanya di mulut, bohong. Berbuat apa adil dalam cinta, bohong. Nggak mungkin bisa demikian, kata Allah. Allah Maha tahu kok, ya. Tidak mungkin bisa berbuat adil dalam hal cinta. Namun yang Allah pesankan, ya, perlakukan para istri dengan baik, jangan sampai mereka sengsara dan menderita terkatung-katung, ya, nasibnya diceraikan tidak. Ya, kalau saja diceraikan tentu dia bisa nikah lagi dengan laki yang lain, dipenuhi hak-haknya juga tidak. Nah, ini jangan sampai. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.